Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanallah, subhanallah, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat dari yang kecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya, sampai kita bisa dan dapat melangkahkan kaki kita dan digetarkan hati kita untuk menghadiri pengajian di malam Sabtu ini. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita umatnya dari alam kegelapan ke alam Islam, nur Islam, cahaya Islam. Dan tidak lupa juga kami ucapkan kepada para pengurus, terutama Ustaz, kepada Bupatus. Maaf ini yang telah memberikan waktunya, kepada kami. Hari ini kita sholat yang telah kita bahas dari sebelum-sebelumnya. Itu kemarin ada yang saya coba di saat dari iktidal mau turun ke sujud. Di saat iktidal mau turun ke sujud, itu ada dua cara. Yang pertama, ada yang menurunkan lututnya terlebih dahulu. Yang kedua, ada yang menurunkan telapak tangannya terlebih dahulu. Dan ini dua-duanya ada tertera dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan dua-duanya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kalau kalian buka di Sunan Abu Dawud itu berdampingan, tapi ada juga yang mengatakan yang turun ruh kedua tidak sah, yang turun tangan kedua yang lain maka dua-duanya itu hadis Sunan Abu Dawud. Jadi jangan salahkan, karena itu hikmahnya apa? Kalau orang lagi masih muda, tua, itu masih bisa turun dengan lutut duluan. Tapi kalau udah agak sepuh, itu agak repot kalau turun lutut duluan. Maka inilah hikmah hadis Nabi. Kenapa hadis itu ada kelihatannya kontradiksi, padahal tidak kontradiksi. Itu salah satu kemudahan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Saya contohkan aja.
Karena ada orang-orang sebagian dari ulama, dari kiai itu yang menyalahkan. Dan itu saya alami. Karena saya pengajian, juga ada pengajian di Pemukulan. Itu katanya nggak sah kalau turun setelah i'tidal nih, setelah ruku, i'tidal mau turun ke sujud, itu ada yang meletakkan lutut duluan, ya. Terus ini dalam satu hadis, ada hadisnya itu berdampingan itu. Coba buka Sunan Abu Daud, itu di dalam satu lembar itu tertera. Tapi kenapa kok ada kiai masih menyalahkan juga? Apa belum baca atau hanya mendengar aja mungkin? Ada yang turun tangan duluan. Nah ini kiai, ada kiai katanya kalau tangan duluan yang turun nggak sah. Ada dua-duanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dan apa hadisnya itu sahih, sudah ditarjihkan ya. Paham ya? Jadi jangan gampang-gampang menyalahkan orang lain. Harusnya sebelum menyalahkan orang lain, buka dulu bukunya, kitabnya, supaya tidak ada perpecahan di antara kita. Supaya tidak ada perpecahan di antara umat Islam. Yang ini nyalahin ini, padahal dua-duanya benar. Yang satu benar, yang satu benar. Karena hadis itu banyak. Karena hadis itu apa? Akwa, pembicaraan, af'al, perbuatan apa yang dilakukan oleh Nabi. Iqrar, keputusan, isbat, penetapan Nabi. Itu semua dirangkum dalam hadis-hadis nabawi. Maka kehidupan semua itu sudah diatur dalam hadis. Sampai kita masuk kamar mandi aja diatur. Makan, cara makan diatur. Itulah kelengkapan ajaran Islam. Tapi sayangnya banyak malah yang mengikhtilafkan, memperdebatkan. Yang kita sayangkan lagi, setelah diperdebatkan, ada yang fanatisme. An penting mah anu dilakukan ku aing, cek kiai aing bener, anu lain salah. Eta itu timbul fanatik, inilah yang menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin. Dan ini ternyata ada antek-antek Zionis yang sengaja kerjaannya mencari kelemahan-kelemahan umat Islam, syariat-syariat Islam untuk dibesar-besarkan dalam ikhtilaf. Ini yang tanpa kita sadari, tanpa umat Islam menyadari, ada Zionis itu, mereka belajar Islam, belajar syariat Islam, belajar hadis sampai hafal Quran, hafal hadis, tapi bukan untuk menanamkan syariat yang benar, tapi mereka menyebabkan perpecahan, yaitu untuk dicari kelemahan-kelemahan dalam hadis, dalam Al-Quran, dalam syariat-syariat fikih. Itu dicari terus. Nah baru dia timbulkannya apa? Untuk memecah belah. Ya. Terus ada lagi kalau dibawa-bawa susah. Apa ya? Tapi kedengeran ya suaranya. Nah itu dalam mau sujud, ya ada dua cara. Yang pertama boleh lutut duluan, yang kedua boleh tangan. Nah ini hikmahnya bagi orang-orang yang sepuh. Kalau ini duluan karena ini udah rapuh, yang sepuh itu, maka Nabi mengajarkan boleh dengan tangan dulu. Kan biasanya kieu kolot. Baru lutut kan. Nah itu hikmah perbedaan hadis itu. Jadi jangan difanatikin. Anu lutut lain teman Muhammadiyah.
kamu tangan duluan lain sama NU. Jangan. NU dan Muhammadiyah itu bukan aja, bukan mazhab, bukan aliran, tapi suatu organisasi keislaman. Terus dalam berdiri ya, berdiri dari sujud. Ini ada 3 cara. Kan setelah sujud ya, langsung berdiri begini, itu ada tiga cara. Yang pertama, Nabi pernah melakukan setelah sujud, bangun dari sujud, ini ya, Allahu Akbar, ini langsung naik. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ya Nabi pernah melakukan bangun dari sujud dengan menekan telapak tangan. Ya, ini jadi. Oh iya, dengan duduk sejenak. Allahu Akbar, begini, baru begini. Nah, itu pernah dilakukan, Nabi juga melakukan itu. Yang kedua ya, artinya duduk sejenak dulu. Yang ketiga, bil ajin. Bil ajin itu dengan mengepal tangan. Allahu Akbar, begini dulu, duduk dulu, baru bangunnya begini dengan mengepal tangan. Nah, biasanya yang mengepal tangan itu banyak yang memakai orang-orang Salafi. Kalian ke Bogor mungkin banyak. Jadi jangan disalahkan itu. Yang langsung berdiri, oh semua salah kan? Enggak. Itu ada tuntunannya. Ya. Nah, itu karena makanya Nabi dalam hadisnya, dalam sholat ini makanya sampai Nabi dalam kata-kata sholat dalam hadisnya Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Lihat di sini ra'aitumuni itu jamak. Sholatlah kalian, kamu sekalian lihat tata cara sholat aku. Artinya di situ bukan ke satu sahabat aja Nabi. Tum itu kamu sekalian banyak di situ. Nah, mungkin satu saat sahabat yang lain melihat Nabi melaksanakan sholatnya dengan cara begini. Di lain waktu bepergian dengan Nabi, sebagian sahabat melihat tata cara Nabi sholat sebagian begini. Nah, itu dirangkum dalam hadis. Maka sebenarnya tata cara dalam sholat itu sudah lengkap dan jelas, sudah diperjelas sebenarnya. Maka saya heran kalau ada yang ikhtilaf dalam sholat, ada yang menyalahkan dalam sholat. Ya. Kalau mau mengikuti sunnah Nabi, ikuti imam madhab. Karena semua hadis-hadis Nabi itu sudah dikumpulkan dan dijadikan suatu hukum yang disebut ilmu fikih.
Nah, kalau kalian mau mendalami ilmu fikih dalam hadis-hadis, carinya di sunan, ya, seperti Sunan Tirmizi, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i. Karena sunan ini kumpulan hadis-hadis yang membahas tentang fikih. Ya. Kalau cari hadis-hadis yang sahih secara umum dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya. Nah, sebenarnya itu semua sudah tertera dalam sunan-sunan hadis yang diriwayatkan oleh para perawi hadis. Yaitu seperti Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Imam Tabrani, sudah dicantumkan dan sudah jelas sekali untuk masalah sholat. Jadi jangan ada menyalahkan hati. Ada yang dari kemarin ada yang menganggap begini, sejajar dengan ini boleh, sejajar dengan ini boleh, itu ada hadisnya. Dan itu sama-sama diriwayatkan oleh Imam Muslim. Cuman para ulama ada yang mengartikan karena Nabi mengangkat tangannya itu enggak dijelasin secara detail, sejajarnya dengan apa? Dengan ujung jari atau pangkal tangan. Makanya ada yang begini. Ya, ada yang begini. Ini biasanya orang salafi juga yang benar ini. Allahu Akbar. Ya. Dan dalam hadisnya, yang jelas dalam hadisnya itu di saat takbir Nabi membuka telapak tangannya dan mendirikan jari-jarinya ke atas. Jadi nggak begini. Jadi banyak kalian kita melihat ya. Allah. Bahkan ada Allah. Padahal dalam hadisnya itu di saat takbir Nabi membuka telapak tangannya dan merapatkan jari-jarinya dan mendirikannya ke atas. Jadi tidak bengkok, tidak mengepal. Jadi ada yang begini, itu boleh silahkan, dan begini silahkan. Itu yang begini sejajar dengan bahunya, yang begini sejajar dengan telinga. Ya. Nah itu mungkin tambahan yang kemarin belum kita sampaikan. Kira-kira apa lagi yang kurang? Aku saya lupa. Saya keingetan itu aja kemarin yang belum disampaikan. Di saat turun mau sujud dan di saat berdiri dari sujud. Nah, itu tadi sudah saya sampaikan. Itu ada dua cara turun dari sujud, lutut atau tangan dua. Bangun dari sujud ada tiga cara. Langsung bangun dengan duduk sejenak, terus menahankan dengan telapak tangannya. Yang ketiga duduk sejenak dan berdiri sambil ajin. Ini kalau ajin itu mengepal. Ajin itu dulu orang-orang Arab kalau bikin roti itu sudah begini. Makanya kata Nabi kalau ajin seperti orang yang membuat roti, yaitu dulu dikepalkan. Nah sekarang kalau sudah kita praktek tata cara sholat dalam tumanah, semoga semua yang saya sampaikan itu dipakai dan dilaksanakan dan dipraktekkan dalam sholat. Itu dalam hal tumanah dalam gerakan. Karena kita sholat itu dituntut dengan
tu'maninah. Tu'maninah ini ada dua yang dituntut. Tu'maninah dalam gerakan dan tu'maninah dalam hati. Ya. Makanya sholat, hadis yang populer yang sering disampaikan oleh para ustaz, sholat ini merupakan pokok utama dari amal-amal ibadah kita. Yaitu dalam hadisnya apa? Dalam hadisnya itu sesungguhnya sholat, sesungguhnya yang akan dihisab di yaumul qiyamah, yaitu sholatnya terlebih dahulu. Inna awwala ma yuhassabu bil mar'u yaumul qiyamah as-sholat. Pertama-tama kali yang akan diperhitungkan, dipertanggungjawabkan di yaumil hisab nanti, di akhirat nanti, itu sholatnya terlebih dahulu. Lanjutan hadisnya, kalau sholatnya betul, idza sholuhat sholatuhu sholuhat sairu amal. Kalau sholatnya benar dalam hisabnya, niscaya semua amal ibadah kita pun akan benar. Tapi sebaliknya, idza fasadat sholatuhu fasadat sairu amal. Apabila sholatnya rusak, maka amal ibadahnya semuanya rusak. Selamat datang Ustaz Munir. Nah ini jadi merupakan patokan. Diperkuat lagi. Kenapa kok amal ibadah ini berpatokan kepada sholat? Ini kita sekarang membahas tentang rohani dan filosofi esensi sholatnya sekarang ya. Jadi ruh sholat. Kenapa Nabi bersabda bahwa sholat ini adalah patokan dari amal ibadah kita? Diperkuat oleh ayat-ayat yang lainnya. Lihat, seperti dalam, mungkin sudah hafal semua, cuman kita bahas itu. Inna sholata tansa anha anil fahsyai wa. Sesungguhnya sholat, ini berkesinambungan hadis dengan ayat ini. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah, akan membentengi kita dari amal keburukan, dari yang mungkar dan dari yang fahsya. Setelah ditelaah keburukan amal atau maksiat dan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, itu berpatokan kepada dua perkara ini, yaitu mungkar dan fahsya. Semua berlandaskan ke mungkar dan fahsya. Semua dosa-dosa yang dilakukan manusia atau maksiat berlandasan kepada mungkar dan fahsya. Contoh mungkar contohnya maling. Mungkar itu dilandasi dengan nafsu. Diperkuat oleh ayat lain, innan nafsa la'amaratun bis-su'i. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu dipenuhi, selalu disetir oleh suatu hal keburukan. Seperti apa? Mencuri, maling, korupsi, berantem, ya?
mabok-mabokan. Nah itu mungkar, masuk kategori mungkar. Fahsya itu yang dilandasi dengan syahwat. Apa syahwat contohnya? Zina, pacaran, ya, pacaran. Pacaran itu dari Pasya. Pas. melihat video porno, parno, bukan porno, parno, itu palsu. Perempuan, mau nggak kedua orang tua kalian masuk surga gara-gara kalian? Nah, disebabkan oleh seorang anak perempuan. Mau nggak? Kalau mau, kalian amalkan. Mau saya kasih tahu? Ini hadis Nabi. Di saat Nabi kumpul dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi bersabda, maukah aku kasih tahu kepada kalian yang menyebabkan kalian masuk surga, masuk surga dari anak-anak kalian, dari amal-amal anak-anak perempuan kalian. Kata Rasulullah, kata para sahabat langsung menjawab, bala ya Rasulullah, sungguh aku mau ya Rasulullah, tentu aku mau ya Rasulullah. Mirip ya, intinya nih untuk perempuan. Laki-laki jangan menggoda perempuan makanya kasihan. Ini mesti. Cuman saya terangin ini dulu saya melakukan, tapi kan zaman jahiliyah dulu. Sekarang saya udah tobat. Tapi saya terangkan ini supaya tidak terjadi kepada kita semua. Ya Rasul, kata Rasulullah, barang siapa yang mempunyai 3 anak perempuan dan dia mendidiknya tanpa disentuh oleh yang bukan mahramnya dari kecil sampai dia nikah, maka kedua orang tuanya jadi surga. Kalau mempunyai 3 anak perempuan. Terus para sahabat bertanya lagi, ya ada yang punya anak 2, ada yang punya 1 kan, jealous mereka nih. Akhirnya sahabat yang punya anak 2 bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya punya anak cuma 2 anak perempuan? Kata Rasulullah, hatta bintain. Kata Rasulullah, kalaupun kalian punya anak 2 perempuan saja dan kalian didik anak perempuan kalian dari kecil sampai dewasa tanpa, ini yang berat, tanpa disentuh oleh yang bukan mahram. Kira-kira pacaran ada sentuhan-sentuhan enggak? Jaga jangan pacaran. Kalau kalian mau kedua orang tua kalian masuk surga dikarenakan anak perempuan. Terus sahabat benar bertanya lagi, ya Rasulullah, kalau saya punya 1 anak perempuan bagaimana Rasulullah? Saya cuma punya anak 1 perempuan. Kata Rasulullah, sampai punya anak 1 perempuan, kalian didik sampai menjelang nikah tanpa disentuh oleh yang bukan mahramnya, dakhalal jannah. Dijamin masuk surga. Nah ini secara tidak langsung Nabi juga mendidik kepada perempuan supaya jangan gampang-gampang tergoda, terbius oleh rayuan-rayuan nih. Ya?
Dan laki-laki juga jangan mengganggu perempuan, karena sesungguhnya jodoh itu adalah takdir Allah, qada Allah. Jadi jangan dikejar-kejar. Jadi maksudnya, saya dulu pacaran bertahun-tahun, Kagak. Astaga. tapi akhirnya nggak jadi juga. Jadinya sama yang lain. Ya, makanya perempuan dijaga, ya, Menjaga. yaitu perempuan itu. Sekarang dulu itu, jadi kemana-mana ini. Supaya jelas aja. Dulu zaman Quraisy sebelum Nabi diutus, ya, keadaan Quraisy jahiliyah saat itu sangat menghinakan perempuan. Perempuan sama sekali tidak dihargai. Bahkan kalau orang-orang Quraisy itu mempunyai dan melahirkan anak perempuan, saking nggak mau dihinakan oleh kaumnya, mereka kubur hidup-hidup. Saking dihinakannya perempuan, dan perempuan dianggap barang. Siapapun yang mau, misalkan saya senang sama siapa gitu, sama anak, namanya anak ya. Saya ambil anak, terus didahului, itu nggak apa-apa. Terus biarkan dilepas lagi, udah kayak binatang. Semenjak Nabi diutus, setelah Nabi diutus, Nabi angkat derajat perempuan. Nabi hargai, Nabi betul-betul jaga perempuan. Bahkan saat Nabi menjelang sakaratul maut, apa salah satu wasiat Nabi kepada Ali? Ya Ali, jagalah kaum perempuan, jangan sampai terhinakan lagi, dan jaga mereka kesucian, jaga mereka martabat, jaga mereka muruah. Nah, sekarang awas, hati-hati. Sekarang malah mau kembali lagi ke zaman jahiliyah. Sekarang kalau lihat di TV sekarang, iklan itu kebanyakan perempuan malah laki-laki. Iklan, terutama sabun, sampo. Yang dilihatin apa? Bukan sampo, bukan sabunnya, tapi tubuh perempuan. Nah, ini sebenarnya sudah melecehkan kembali, sudah menghinakan kembali derajat dan martabat perempuan yang tadinya Nabi angkat setinggi-tingginya. Makanya Nabi Allah menyarankan supaya dijilbabi perempuan. Kalau jahiliyah. Karena supaya terjaga betul-betul. Dan ingat laki-laki, hadis Nabi, di saat kalian menemui dimanapun, di jalan dimanapun, ada seorang muslimah yang memakai jilbab, teraniaya atau terzalimi, kalian diam, dosa kalian sebagai laki-laki. Ya. Siapapun kalian menemukan seorang wanita dengan syarat berjilbab, menjaga auratnya, dan dia teraniaya kita melihat atau terzalimi kita melihat, kalian diam saja tidak membelanya, dosa besar. Itulah salah satu penjagaan Nabi kepada perempuan. Nabi angkat setinggi-tingginya perempuan. Kalian kalau pergi ke Saudi, perempuan itu sangat dijaga. Kita kan yang bukan mahram, mendekat aja langsung ditegur. Jangankan bicara, mendekat aja langsung ditegur. Ini betul-betul dijaga. Nah, ini salah satu gambaran di saat Rasulullah masih hidup. Nah, itu betul-betul wanita itu dijaga
betul-betul dijaga martabat muruahnya. Muruah itu apa? Muruah itu martabat derajat dan martabat itu betul-betul ditinggikan. Makanya sampai Nabi mengeluarkan hadis itu, barang siapa orang tua mempunyai 3 anak perempuan dan dididik dari awal balik sampai nikahnya dan tidak disentuh oleh laki-laki yang bukan mahramnya, dakhalal jannah. Terus sampai 1 anak. Paham tuan? Paham ya? Jadi jangan jangan pacar. Ya. Terus ke Nah, lanjut kembali ke sholat. Karena sholat itu, kenapa dikatakan sholat itu sebagai patokan dari amal-amal ibadah kita yang lainnya? Karena diperkuat dengan dalil ayat Al-Quran, yaitu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena kalau kita sholat sempurna, secara sempurna, itu saya rasakan, alhamdulillah saya rasakan. Setelah saya perbaiki sholat saya, dulu saya terus terang sholat ulang batal Senin Kemis. Tapi setelah kita kaji tentang apa makna sholat, esensi sholat, dan kita perbaiki sholat kita, alhamdulillah. Saya melihat TV sinetron itu enggak. Melihat perempuan di jalan dengan tank top, dengan celana pendek gitu, saya palingkan muka saya. Nah, ini salah satu hikmahnya dari kita menyempurnakan sholat, dan itu saya rasakan sendiri. Kalau kita sempurnakan sholat kita, akan dijaga dan dibentengi dari hal-hal yang munkar dan fahsya. Karena subhanallah, sholat ini betul-betul diagungkan sama Allah. Lihat buktinya. Di saat Allah mewajibkan hambanya untuk melaksanakan zakat, puasa, haji, dan lain-lainnya, itu melalui apa? Melalui wahyu yang dibawa oleh Jibril. Tapi lain dengan diwajibkannya sholat. Nabi Muhammad SAW diundang langsung ke Sidratul Muntaha oleh Allah. Dimi'rajkan langsung. Itu ada dalam surat Al-Isra ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah, ini kata-kata asra ini banyak orang-orang orientalis, orang Islam yang meragukan bahwa Nabi itu sebenarnya tidak Isra ke Palestina atau sampai ke Mi'raj atau ke Sidratul Muntaha. Itu hanya ruhnya saja yang pergi. Ini kebodohan dan tidak mengerti bahasa Arab. Sudah jelas-jelas itu subhanalladzi asra bi abdi. Abdun itu artinya ruh dan jasad menyatu, itu dinamakan abdun. Kalau sudah ruh menyatu dengan jasad, itu dinamakan abdun. Maka kalau yang mengatakan hanya ruhnya saja, itu nggak ngerti bahasa Arab. Nah, Allah lain dalam mewajibkan sholat, Allah panggil langsung Nabi Muhammad menghadap
secara langsung dan dialog secara langsung dengan Allah. Nah, lihat kita hikmah dan filosofi dari Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Palestina atau Masjidil Aqsa, yaitu perjalanan horizontal. Horizontal itu begini kan, lurus begini. Itu perjalanan horizontal Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha ini perjalanan vertikal. Lihat filosofinya. Sholat ini adalah amal ibadah sosial. Di situ ada amal ibadah yang menunjukkan muamalah bin nas dan muamalah bil billah. Jadi kan ajaran Islam itu terbagi dengan dua patokan, yaitu muamalah bin nas dan muamalah bil billah. Muamalah bin nas itu horizontal. Muamalah billah yaitu lihat sisi sosialnya dalam sholat. Di saat kita mengerjakan sholat, orang pada datang ke masjid. Siapa yang dijadikan panutan dalam masjid, dalam sholat? Seorang imam. Dan semua harus mengikuti imam. Lihat tata cara kalau imam salah. Apakah ditegur langsung? "Oi, salah, oi." Apa begitu? Tapi diingatkan dengan secara halus. Di situ ada adab akhlak, di situ tata cara kita berhadapan dengan seorang pemimpin, yaitu dengan mengatakan kalau perempuan, ya, kalau laki-laki bacakan subhanallah. Kalau imam salah, bahkan dalam gerakan, dalam bacakan dengan subhanallah. Kalau perempuan tepuk tangan, puk, tapi jangan keras. Nah, itu ada ajaran di situ tentang akhlak terhadap pemimpin. Dan apakah kalau misalkan kita sudah sopnya baris sudah penuh semua, terus datang seorang yang dianggap terhormat atau pejabat sekalian, ya, di dalam sholat, apakah dipersilakan masuk ke sop itu? Tidak. Hah? Tidak kan? Tidak bisa nyelonong juga dia dalam sholat. Artinya di situ dalam sholat tidak mengenal jabatan, tidak mengenal orang terhormat, tidak mengenal orang miskin, tidak mengenal orang biasa. Semuanya dalam sholat sama derajatnya. Siapa yang datang duluan itu dia berhak sholat di sholat pertama. Jadi nggak bisa mentang-mentang bupati anu persoalan bupati yang ketua siap asup bupati nggak boleh. Nah, ini hikmahnya apa? Bahwa sholat di sini mengajarkan kepada kita bahwa semua manusia derajatnya sama di mata Allah kecuali dengan ketakwaan. Jadi takwa yang paling utama di sisi Allah dari hamba-hambanya adalah orang yang paling bertakwa. Maka sholat, siapa yang datang duluan masjid berhak dia menempati sholat pertama. Jadi bukan karena jabatan, bukan karena kekayaan, bukan karena kehormatan,
ya. Ini dalam hal sosial, untuk mengajarkan sholat. Sampai kemarin Presiden Turki Erdogan, dia nggak mentang-mentang jadi presiden, sholat Jumat karena ada pekerjaan yang membutuhkan dia lambat ke sholat Jumat. Akhirnya dia datang dengan dikawal dan nggak langsung ke depan karena sudah penuh. Dia sholat paling belakang. Nah itu presiden. Nah di sini menggambarkan bahwa sholat ini tidak mengenal jabatan, tidak mengenal orang kaya, orang miskin, karena di mata Allah semuanya sama. Yang membedakan adalah ketakwaan dan sholat salah satu gambaran ketakwaan kita. Dalilnya apa? Dalilnya dari alif lam mim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin, tunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Terus wa ma unzila wa aqimus sholata ya wa yuqimus sholata wa yuqimus sholata. Itu salah satu tanda dari orang-orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Siapa yang muttaqin? Alladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yuqimus sholata wa yutuz zakata. Itu salah satu dari ketakwaan kita kepada Allah. Lihat dalam ini surat di Al-Ahzab itu. Ini Allah untuk memerintahkan sholat, Allah sebut dirinya secara langsung dalam Al-Quran. Ini khusus. Ini anallah. Sungguhnya aku adalah Allah. Dan tidak ada di kitab-kitab lain. Ini anallah fa'budni, maka kalian selayaknya hanya menyembah kepada aku. Baru di situ wa aqimis sholata, dan kerjakanlah sholat lidzikri, untuk mengingat aku. Nah itu semuanya itu gambaran dari sholat yang mengajarkan untuk berinteraksi secara sosial. Vertikalnya apa? Yaitu vertikalnya di saat kita sholat. Di saat kita sholat, ingat nih inti sholat. Di saat kita sholat, lihat dalam hadis qudsi, ya, hadis qudsinya itu qasamtus sholat ila qismain, ya, qasamtus sholat ila qismain. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu azza wa jalla hamidani abdi. Idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim qala azza wa jalla asna alayya abdi. Idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala Allahu azza wa jalla majidani abdi. Idza qala
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadza baini wa bainaka. Terus, nah ternyata sholat ini, dalam sholat kita langsung berdialog dengan Allah. Hakikatnya kita dalam sholat ini sedang berdialog secara langsung dengan Allah. Maka jangan main-main dalam sholat. Ini anak-anak ya, jangan main-main dalam sholat. Maka selayaknya di saat kita sudah mengucapkan, betul-betul menetapkan Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar dengan ucapan Allahu Akbar, sudah anggap Allah itu semuanya yang paling maha besar, maha tinggi, maha semua maha, segala maha. Artinya singkirkan apa yang selain dari Allah dalam sholat. Hal-hal dunia, hal-hal yang lupa, uang, dan biasanya setan itu menggoda manusia di dalam sholat. Sampai disebutkan setan yang menggoda manusia dalam sholat itu kelompoknya kelompok jin al-khanjab. Itu mah. Namanya jin al-khanjab. Itu. Maka di saat dia dikumandangkan adzan, si khanjab ini lari sampai kentut-kentut larinya. Farro wa alaihi dzurah. Di saat dikumandangkan azan, jin ini lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut larinya. Tapi di saat azan sudah selesai dikumandangkan, mereka kembali lagi. Nah, salah satu hikmah merapatkan sholat dalam sholat itulah menjaga supaya kita tidak tergoda oleh khanjab atau setan, karena tertutup celahnya. Cuman sayang ini tidak banyak mempraktekkan di masjid. Justru yang saya perhatikan orang-orang salafi yang sangat memperhatikan sholat. Padahal itu fungsinya dan manfaatnya besar sekali, karena di saat Nabi melihat dua sahabat yang sholat di belakang imam dan dia tidak merapatkan, ada celah sebesar sebesar binatang kecil gitu ya. Nah, setelah mereka sholat, sesungguhnya Nabi bersabda, sesungguhnya aku melihat setan jin yang menggoda kalian sebesar binatang itu, menggoda kalian dalam sholat. Di antara celah kalian dalam sholat. Nah, itu sampai dikatakan begitu sama Nabi. Dan Nabi sebenarnya sangat memperhatikan. Saya juga bingung, orang mengatakan mari ikuti sunnah Nabi, mari kita jalankan sunnah Nabi, kita harus berpatokan kepada sunnah Nabi. Nah, sunnah Nabi dalam sholat ini kok nggak diinikan, nggak diperhatikan. Sementara kita berkoar-koar, mari kita kembali ke sunnah Nabi, mari kita kerjakan sunnah Nabi. Bahkan ada yang mengecam, orang mengerjakan begini itu bukan sunnah Nabi tidak mengerjakan. Ini sudah jelas-jelas Nabi menekankan, sangat menekankan dengan sholat ini, tapi nggak dirubah, nggak dijalankan. Ya. Nah, itu salah satu fungsi dan hikmah sholat dalam muamalah billah, hubungan dengan Allah. Yang pertama, di saat kita sholat, kita sesungguhnya sedang berdialog dengan Allah secara langsung. Di saat kita takbir, baca Al-Fatihah, disitulah ada dialog antara Allah dan hambanya.
Maka kata Imam Hasan Basri dikatakan, barang siapa yang kalian ingin berdialog secara langsung dengan Allah, maka lakukanlah sholat. Ya. Yang kedua itu sesuai dengan hadis Nabi yang dikatakan al-ihsan. Itu di saat Nabi didatangi oleh Jibril dan Jibril menanyakan tentang Islam, tentang iman, yang terakhir tentang ihsan. Yang terakhir setelahnya itu Jibril menanyakan tentang hari kiamat juga. Nah, ihsan di sini ini tata cara sholat kita supaya sholat kita khusyuk, yaitu seakan-akan dalam sholat ini Allah sedang memperhatikan kita, atau yang pertama, bayangkan bahwa kita lagi berhadapan secara langsung dengan Allah. Kalau tidak bisa begitu, bayangkan bahwa Allah sedang memperhatikan kita dalam sholat. Makanya anak-anak jangan bercanda dalam sholat. Pertama, kita lagi berdialog dengan Allah. Yang ketiga, kita lagi berhadapan. Yang kedua, kita lagi berhadapan dengan Allah. Atau Allah lagi memperhatikan kita. Yang ketiga, puncaknya khusyuk, puncaknya kehusuan, tata cara khusyuk kita di dalam sholat. Diterangkan dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-sholat wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Siapa orang-orang yang khusyuk itu? Ayat selanjutnya, alladzina mulaqullah. Mereka orang-orang yang betul-betul menganggap sedang berhadapan dengan Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan mereka yang selalu mengingat bahwa mereka akan dikembalikan kepada Allah. Dan selalu ingat mereka akan dikembalikan kepada Allah, yaitu ajal kematian. Karena di dalam sholat, bayangkan seakan-akan kita akan mati. Sudah begitu. Bayangkan kita mulaqullah, sedang berhadapan dengan Allah. Yang keduanya, bayangkan kita sedang akan menghadapi ajal kematian. Nah, insya Allah kalau sudah begitu punya perasaan dalam sholat itu, dengan perasaan itu, insya Allah sholatnya akan khusyuk. Ya. Karena ajal siapa yang nggak tahu? Siapa yang tahu ajal akan datang? Ajal tidak menunggu orang sampai tua aja. Karena banyak juga anak kecil sudah dipanggil sama Allah, anak remaja sudah dipanggil sama Allah, anak setengah tua sudah dipanggil sama Allah. Tidak mengenal. Ada orang yang jajan, yang tadi ngopi, langsung Allah. Ya kan? Banyak kan yang gitu. Yang baru saja kita ngobrol begitu, biasa ngobrol begini, 2-5 menit setelah itu tabrakan di jalan, meninggal. Kan banyak yang begitu. Siapa yang mengira? Nggak ada yang mengira.
Dan nggak ada yang tahu ajal kita mau meninggal kapan dan di mana meninggalnya kita nggak tahu. Maka kata Allah, kalau kalian ingin melaksanakan sholat dengan secara khusyuk, maka ingatlah aku terutama dan ingatlah kematian kalian. Maka insya Allah kalau sudah begitu kalian akan melaksanakan sholat secara khusyuk. Kalau sudah secara khusyuk, kalian hidup dalam sehari-harinya akan dibentengi oleh sholat dalam perbuatan dosa yang dikategorikan mungkar dan dikategorikan fahsy. Karena dosa dan maksiat itu patokannya merujuk ke dua perkara itu, yaitu mungkar dan fahsy. Kira-kira Guys. udah ya. Nah ini saya kira paham semua ya sholatnya. Insyaallah. Nah mudah-mudahan. Jadi kesimpulannya yaitu sholat itu tidak mengenal derajat atau martabat seseorang, ya. Tidak mengenal kehinaan atau kenistaan seseorang. Semuanya dalam sholat itu satu level di mata Allah. Di situ yang terutama bagi Allah daripada hambanya, yang diutamakan orang yang paling bertakwa. Apa itu bertakwa? Selalu mendekatkan diri kita kepada Allah dengan amal-amal ibadah kita. Sholat, zakat, puasa, terus haji, terus semuanya sedekah. Nah itu salah satu tata cara mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Terus yang kedua, bahwa sholat itu kita sedang berhadapan dengan Allah. Tata cara ini merupakan tata cara sholat supaya kita khusyuk. Yang pertama, bahwa dalam sholat itu kita berhadapan dengan Allah. Yang kedua, seakan-akan Allah lagi memperhatikan kita dalam sholat. Ya. Yang ketiga, bayangkan sholat kita betul-betul sedang berhadapan dengan Allah secara langsung, atau kita mengingat bahwa kita seakan-akan akan dikembalikan saat itu kepada Allah atau menemui ajal kita di saat itu, di saat sholat. Nah, insya Allah kalau sudah kita rasakan ini semua, kita jalani semua ini, insya Allah sholat kita akan terbimbing dan menjalani dengan secara khusyuk. Nah, kalau sudah khusyuk dalam sholat, sempurna dalam sholat, insya Allah buah atau puncak atau manfaat dari sholat, faedah dari sholat itu akan kita raih, yaitu tanha membentengi diri kita dari paksa dan mungkar. Nah, sekian dulu. Nanti, ini saya lihat di sini jadwal berarti terakhir ini ya. Iya, saya lihat saya terakhir jadwal. Karena Ramadan nggak ada kan? Nah, itu saya mau usulkan. Ini kan remaja ya. Ini Ramadan ini. Karena Ramadan
man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh rasa keimanan dan selalu menghisab, selalu memperhitungkan, selalu menjaga kita dari hal-hal kemaksiatan, maka Allah janjikan kita diampuni dosa-dosa kita yang sebelumnya. Maka remaja ini yang saya perhatikan dari kalangan remaja ini setiap sore ini yang banyak membatalkan puasa. JJS. Tapi insya Allah kalau sudah dibentengi sama sholat, ya, kalau sudah dibentengi sama sholat, kita melihat wanita aja mata kita nggak bakal rela. Mata kita nggak bakal rela untuk melihat hal-hal maksiat, nggak bakal rela. Karena memang itu sudah ketentuan Allah. Sudah ketentuan Allah. Karena kullil mu'minina ayyakuddu min absarihim wa kullil mu'minati ayyadduna min absarihinna. Nah, itu salah satu faedah sholat. Jadi kaum mukmin betul-betul mukmin menjalankan sholatnya secara benar, menjalankan syariatnya secara benar, dia akan menjaga matanya dari hal-hal yang tidak senonoh. Plus dari parno. Nah ini kebanyakan sore yang harus kita jaga sebenarnya. Maka saya usulkan kalau bisa sore lebih baik kumpulkan di masjid daripada keliaran di sana kemari. Itu yang banyak membatalkan wudhu tanpa dirasa, karena kebanyakan orang nggak tahu bahwa itu sebenarnya sudah ada maksiat di situ. Jadi puasanya itu terganggu dengan JJS, karena saling berpapasan, saling bahkan ngobrol, nah itu yang dosa tanpa terasa atau maksiat tanpa terasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ketemu di lain kesempatan. Dan kalau kita ketemu di lain kesempatan berarti kita bahas materi yang lain, ya? Karena sholat kita anggap sudah selesai. Dan Ustaz sudah paham semua ya sholatnya ya. Cara sholat dengan tujuan dan makna sholat sudah paham semua ya. Insya Allah bisa dipraktekkan ya. Akhiran ini, dan saya mohon maaf kurang lebihnya. Semua ini yang saya bicarakan, kalau ada kesalahan dari kata-kata saya atau dalam penyampaian hadis, itu dari saya sendiri. Ya. Semua kebenaran milik Allah. Allahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.